Hai teman-teman belanja mobil, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil. Dan lihat di sebelah saya sekarang udah ada Pak Jimmy lagi. Yes. Yang kali ini kita akan membawakan video tentang update stok ya Pak. Iya, update Gitu. stok unit-unit rare, unit-unit yang jarang populasinya, yang boleh dibilang juga ada yang kesukaan saya juga. Oke, dan kita nanti kedepannya juga akan membuat video-video seperti ini bersama Big Boss kita ya Pak? Ya, rencananya kita planningnya memang begitu karena saya dapat insight Pak Agus mau jadi YouTuber, jadi mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Mana tahu jadi YouTuber yang sukses. Amin. Oke, nanti kita akan bersama Pak Agus di video-video selanjutnya teman-teman. Yes. Nah kali ini seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan update stok beberapa mobil Eropa yang mewah-mewah, yang harganya murah-murah, yang termasuk juga unit-unit yang kolektor item teman-teman. Kira-kira ada mobil apa aja serta bagaimana kondisinya, harganya berapa, boleh nego nggak langsung? Jadi pastiin teman-teman udah like video ini, udah subscribe channel Belanja Mobil, dan langsung aja kita mulai ke mobil yang pertama. Let's go. Let's go. Mobil pertama kita apa nih Pak? Rekomendasi yang udah turun jauh harganya. Oke, mari kita lihat yuk semua. Wah, pasti ini nih. Jagoan mobil pertama nih ya. Yes. Mungkin teman-teman Bemo, Sobat Bemo semua bisa lihat ini rekomendasi dari saya yang boleh dibilang harganya itu udah setengahnya dari pasaran harga barunya. Harga barunya 1,2 dulu ya Pak? Yes, kurang lebih 1,2 lah ya pada waktu itu ya. Range Rover Evoque. Kenapa harganya bisa turun drastis Pak kalau untuk Range Rover Evoque ini? Sebenarnya kalau kita belajar kenapa dia harganya bisa turun drastis itu penyebab utamanya saya rasa layanan purna jual itu mempengaruhi juga. Jadi produk Eropa terutama kalau dibandingin dengan produk Jepang itu kan after sales-nya memang Jepang itu lebih unggul. Betul, bengkel di mana-mana ya Pak? Betul, bengkel di mana-mana, spare part-nya mudah dicari, dan nggak ada spare part yang indennya terlalu lama. Bisa dibilang ini mobil bagus banget kondisinya teman-teman. Ini Range Rover Evoque tahun 2012 dengan odometer baru 40 ribuan. Ini service record. Ya, service record full dia. Jaguar Range Rover Indonesia ya. Betul. Dan yang pasti kalau unit-unit Europe ini memang harus rajin dipakai. Karena kalau kita jarang-jarang pakai itu kadang-kadang memang ada beberapa sensor yang suka agak-agak rewel. Iya, katanya ada mitos seperti itu ya Pak? Kalau Mercy harus dipakai. Iya, memang harus sering. Terutama kayak sensor tire pressure untuk ban yang seperti itu sering nyala lah. Saking seringnya ya orang udah terbiasa. Jadi itu memang tidak mempengaruhi kinerja mesin. Makanya kalau punya mobil Eropa dipakai aja. Pakai aja. Kalau selama dipakai rutin, ya walaupun cuma berapa kilo ya asal tiap hari, itu nggak akan ada masalah, mobilnya fine aja. Untuk mobil ini cakep banget tadi 40.000 kilometernya tahun 2012, pajaknya bulan 9. Bisa terima panjang juga. Ini estimasi nilai pajak berapa Pak? Untuk Evoque kurang lebih kalau untuk nilai pajaknya ini kisaran di atas 10 juta sih yang pasti. 10 juta ya? Iya. Mungkin sama kayak Alphard kali Pak ya? Kurang lebih, mirip-mirip ya. 12 jutaan mungkin teman-teman. Nggak ada PR pokoknya untuk teman-teman semua yang mungkin mencari lagi Range Rover Evoque warna putih, kondisinya klimis, kempling, silakan dibungkus saja. Ini kita buka harga, langsung aja nego nih sama yang punya showroom kita ya. Kreditnya di 545 juta dan cashnya di 595 juta rupiah. Kira-kira Pak, untuk nego nih, cashnya dikasih berapa nih untuk teman-teman belanja mobil semua? Sebetulnya kalau untuk negosiasi, apalagi kalau kita udah ketemu, saling bertatap muka, ngopi bareng, harga urusan sekian lah ya. Urusan sekian. Turunnya bisa jauh, tergantung chemistry. Berarti coba kasih nominal dikit, 15-20 juta boleh deh? Boleh ya? Boleh. Lebih tinggi daripada itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Wah, dapat bocoran teman-teman. Jadi kalau tertarik langsung datang ke showroom aja, kita nego sama marketing atau mau Pak Jim langsung, boleh banget teman-teman. Mau test drive, silakan di bawah. Range Rover Evoque-nya. Oke, rekomendasi mobil kedua Pak, apa nih Pak? Oke, kalau mobil kedua saya sebenarnya mau ngasih lihat Europe yang lain juga ya. Kita ada unit Peugeot ya, kita sebutnya Peugeot atau Peugeot atau apa nih? Peugeot. Ini dia. Peugeot mobilnya 3008. 3008. Yes, jadi dia memang ada dua tipe, 3008 dan 5008.
Kebetulan kita lagi ada yang ready-nya di 3008. 3008. Ya. Mobilnya Rafathar teman-teman kalau tahu. Yes, betul. Apanya Raffi Ahmad beliin mobil tapi yang 5008 ya, Iya, betul. Dia yang 5008 ya. Yang 7 seater. Kalau yang kita punya ini yang 3008 alias yang 5 seater aja. Kenapa Pak bisa rekomendasiin ini Fuso 3008? Ya, soalnya sih desainnya boleh dibilang udah futuristik. Nggak ngebosenin ya kalau kita lihat tampangnya ya. Cuman memang orang belum banyak yang kenal aja. Betul. Sebetulnya kalau dia udah kenal, udah coba test drive, itu enak. Yang enak bagus sih sebenarnya interiornya, cakep. Interiornya cakep banget ya. Memang interiornya itu kayak pesawat jet. Setirnya aja tuh kecil banget ya, Pak? Iya, betul. Cuma udah mobil semewah ini yang edan ini sebenarnya nilai pajaknya nih Raka nih. Pajaknya Pak? Berapa tuh Pak? Pajaknya ini cuma 7 jutaan aja loh. Wow. 7 juta bro. Iya. Udah kayak Honda CR-V ya Pak? Yes, betul. Iya, memang karena mesinnya cuma 1600 ya Pak? Iya, betul. Turbo ya, adopsi turbo dia. 1600 cc, 165 HP dan 240 Nm. Ini mobil tahun 2018 teman-teman. Pastinya ini merupakan mobil yang service record dari Fuso resmi. Tenang aja, karena Fuso itu ATPM-nya dipegang sama Astra, Pak. Iya, betul sekali. Jadi udah nggak usah ragu lagi untuk masalah spare part dan servis. Kilometernya di 30 ribuan, service record. Pajaknya bulan 1 tahun 2023, bisa terima panjang juga. Dan tadi estimasi nilai pajaknya di angka 7 jutaan. Betul. Terjangkau sekali. Murah sekali. Sekarang harganya nih, langsung aja kita kasih tahu. Untuk kredit kita buka di 425 juta rupiah aja, dan cashnya kita buka di 465 juta rupiah. Wow, harganya sudah cukup turun ya teman-teman ya. Dan nego berapa nih Pak? Kalau untuk diskon seperti biasa lah, Raka. Kalau misalkan ada yang nawar berapa ya ajuin aja. Ajuin aja ya. Datang dulu test drive, suka mobilnya silakan. Saya lebih suka memang konsumen kalau nego itu langsung ketemu, bertatap muka. Itu kan bisa ketemu, balik lagi ke chemistry-nya ya. Kadang-kadang kita kalau menjual itu ataupun yang beli juga kan pengen dapat chemistry itu. Pengen tahu yang jualnya bagaimana sih, jujur nggak sih? Iya, ya kan, gue beli sama siapa nih? Betul, gitu. Pak. Sebaliknya kita juga yang ngejual pengen tahu nih konsumennya kayak gimana nih. Kira-kira bisa long term nggak nih? Gitu. Karena kita pada basicnya rata-rata showroom ini bisa besar itu kan karena dukungan para customer juga ya. Betul. Pokoknya teman-teman tenang aja, kalau belanja mobil di belanja mobil itu semua layanan bisa kalian dapatkan. Garansi bebas tabrak, banjir, ya kan. Tapi kita nggak cukup sampai di situ aja kan. Kita masih ada tambahin lagi sebetulnya layanan-layanan era kayak emergency road assistant. Di mana yang konsumen kalau udah beli sama kita, kalau amit-amit mobilnya, walaupun kalau mobil ini cenderung aman ya, selama service record. Tapi kalaupun bermasalah di jalan, kita ada layanan derek 24 jam gratis. Bensinnya kehabisan, tinggal telepon call center, dianterin bensin. Kita cukup bayar bensinnya, jasanya free. Ban bocor, tinggal telepon. Di daerah manapun Jabodetabek, tinggal telepon, dibantuin. Itu kita kasih free untuk saat ini. Udah include teman-teman. Yes, tapi kalau dia punya mobil kedua, mau ketiga, mau dibeliin layanan era itu bisa. Bisa juga. Jadi yang penting udah pernah beli aja di sini. Yes. Yang penting jadi privilege lah ya. Privilege dari untuk customer belanja mobil semua. Oke, Pak, ini untuk kreditnya bisa 5 tahun, 6 tahun bisa nggak sih, Pak? Kalau untuk Europe ini sebetulnya 5 tahun maksimalnya. 5 tahun ya? Iya. Oke. Untuk skema cicilan, teman-teman mau tahu DP-nya berapa, cicilannya berapa, langsung aja dihubungi marketing kita. Nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah, teman-teman. Oke, next car, Pak. Kita mau rekomendasiin apa lagi nih? Next car kita mungkin coba kita lihat sebelah sana deh. Ke sana ya? Oke. Ini saya mau kasih tunjuk Raka Toyota Harrier tahun 2021. Mantap juga. Ini buat orang-orang yang tipenya nggak mau ada yang nyamain. Soalnya ini belum banyak sebenarnya populasi di jalan ya. Yap. Harrier generasi keempat teman-teman. Baru. Kode bodinya itu XU80. Iya. Dan mobil ini bisa dibilang jarang banget karena memang importer umum yang masukin. Iya betul, ini CBU Jepang ya. CBU Jepang, Toyota resminya belum masukin mobil ini. Iya betul. Kita perlu ingat juga Harrier sebelumnya itu memang
kalau disetir, kita nyetir, itu memang enak banget, comfort banget. Beneran. Jadi tahun 2022 yang sudah dapat TSS atau Toyota Safety Sense. Ada beberapa radar di bagian depan yang membuat mobil ini bisa semi autonomous. Nggak usah pegang-pegang setir lagi. Pajaknya itu bulan 1 tahun 2023, bisa terima panjang juga. Dan asiknya, walaupun mobil ini IU teman-teman, tapi tercatat servis terakhirnya itu di Plaza Toyota tanggal 19 Januari tahun 2022. Yang berarti bisa diservis di Toyota, Pak? Bisa. Memang mereka juga wajib terima ya. Karena memang ini produknya Toyota gitu. Jadi secara global tetap mereka terima servis. Jadi walaupun CBU, tetap bengkel-bengkel authorized itu menerima. Mantap, jadi nggak usah ragu lagi untuk memiliki Harrier karena bengkel Toyota bisa nerima untuk servis mobil ini. Oke, sekarang harganya nih. Kita buka kreditnya di angka 1.185 juta dan cashnya kita buka di 1.285 juta. Turunnya berapa nih, Pak? Sebenarnya kalau ditanya turunnya berapa, harga ini pun kita udah turunin dibanding yang kita jual sebelumnya NIK 2021 aja di angka berapa. Jadi yang pasti harganya udah murah, boleh dibilang NIK 2022 tapi harga sama dengan NIK 2021. Tapi kalau mau nego lagi tetap bisa. Tetap bisa, dilayanin. Mau lihat mobilnya dulu boleh, test drive dulu boleh. Asik banget kok, ini beneran mobil yang cukup premium dari Toyota. Dan harga pajaknya mungkin di angka 12 jutaan juga. Karena harga barunya sama seperti Toyota Alphard ya teman-teman. Ya pokoknya buat orang yang nggak mau pasaran mobilnya, wajib beli ini. Harrier. Soalnya udah pasti jarang ada yang nyamain. Belum banyak di jalan ya, Pak? XU80, mantap banget. Next car, apa nih Pak rekomendasinya? Next car mungkin kita coba lihat yang lebih umum juga. Boleh. Ya, coba kita lihat deh. Oke. Kali ini kita lihat, nah lagi-lagi unit langka yang ada di belanja mobil. Kalau barusan tadi kita unit SUV, kali ini sedannya. Ini juga sama buat kaum yang nggak mau ada orang yang sama. Ini juga jarang di jalanan. Ini Audi A5 teman-teman. Ya, Audi. Tapi bukan sembarangan A5 karena ini yang 2 pintu ya. Ya. Wow, ini ganteng banget Pak. Ganteng. Kalau Raka lihat nanti paling di shoot ya, lekukan-lekukan ya, tampilan secara menyeluruh ini sih keren abis. Saya sendiri demen, suka. Kenapa bisa dibilang jarang nih Pak? Karena memang populasi barunya juga pada saat itu nggak begitu banyak ya. Dan orang juga kan masih awam juga sama merek-merek Audi, masih ada ketakutan ini itu. Tapi kalau yang udah biasa pakai merek Audi, disuruh pakai merek lain, dia biasanya nggak mau. Nggak mau pindah ya, Pak? Oke, ini Audi A5 tahun 2017. 17 ya. Yang odometernya juga antik sekali, cuman 20 ribuan kilometer. Udah 4-5 tahun sekarang, tapi masih 20 ribuan. Pajaknya bulan 10 tahun 2023. Estimasi nilai pajaknya Pak, berapa nih Pak? Kalau ini estimasi nilai pajaknya kisaran 16 jutaan. Untuk harganya nih teman-teman, ini murah sekali loh. Di bawah 1 miliar, lebih tepatnya kreditnya kita buka di 850 juta rupiah. Dan cashnya kita buka di 895 juta rupiah. Mau nego Pak? Turun 30 juta boleh nggak Pak? Ya mungkin bisa ya. Kalau yang penting kasih tunjuk, oh saya taunya dari YouTube belanja mobil gitu. Gitu ya. Bisa langsung dibicarakan. Langsung aja yang mau nego, kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi. Yang pasti harus cari saya. Biar bisa dapat harga cincai. Tapi kalau nggak ada saya, mungkin nih bisa dibantu sama ini nih. PV, yang ini masih single. Tinggi 170-an. Oke, siap kalau gitu. Next car, kita udah tadi 4 mobil. Kita cari 2 atau 3 mobil lagi nih. Rekomendasi dari Pak Jim yang keren-keren pastinya. Let's go kita. Sebenarnya saya mau tunjukin lagi salah satu mobil favorit saya. Favorit? Ini bukan? Oh bukan. Tapi ini bukan favorit lagi. Ini boleh dibilang yang katanya orang indennya lama, tapi di sini ready, jangan khawatir. Jangan khawatir. Masih ada lagi di sebelahnya GR Land Cruiser. Tadi VXR, ini GR. Langsung dibungkus para sultan atau bos-bos. Yang nawar udah banyak sebenarnya, cuman tinggal nyari yang cocok chemistry-nya. Siap. Nah ini dia. Salah satu favorit saya nih. Jadi bilang selera bos ini lumayan oke ya? Ya mengingat badan saya yang besar, tinggi, ini pas banget gitu. Jadi memang buat postur tubuh saya juga enak sekali gitu.
Tapi biasanya yang pakai mobil ini disupirin, Pak, di belakang. Oh gitu? Iya dong. Enggak, saya malah demennya nyetir kalau naik ini. Ya? Mendingan bawa sendiri. Mendingan bawa sendiri. Oke, ini Range Rover paling tinggi kastanya di Range Rover, yaitu Range Rover Vogue. Ya. Tahun 2017 dengan tipe Vogue Short Wheelbase. Iya. Jadi ada dua tipe, teman-teman. Yang Short Wheelbase dan juga ada Short Wheelbase. Tapi walaupun yang SWB, lega banget di dalamnya, Pak. Wah, lega. Jadi saya duduk di kursi belakang pun ya tetap space itu jaraknya masih lumayan lega. Dan nyaman sekali sih ini yang pasti. Nyaman, gagahnya dapet. Ya kalau udah turun dari mobil ini udah pasti dibilang juragan juga, Sultan. Biasanya tuh. Ya iyalah, harga barunya ini 4 miliar, Pak. Ya, 4 miliar dan ini boleh dibilang ya tipe mobil yang depresiasinya lumayan jauh juga. Dalam nih, Pak ya. Jadi boleh dibilang lebih banyak peminatnya di second ketimbang barunya. Tapi kalau orang yang udah no limit uangnya sih nggak pusing lah ya. Dia mau turun berapa, yang penting gua nikmatin. Yang penting enjoy life aja katanya. Ya. Dan untuk Range Rover ini ya, Vogue terutama, kita mau cari yang kilometer antik itu boleh dibilang agak jarang. Kenapa, Pak? Karena orang yang beli mobil ini tuh udah paham. Kalau mobil ini memang harus sering dipakai. Ya. Kalau enggak, ya itu seperti tadi kita sebut di Range Rover sebelumnya, yang Evoque ya. Memang kalau jarang dipakai mobil Eropa ini ya ada aja ntar. Tapi problemnya bukan yang berat, yang mungkin di reset hilang gitu. Jadi yang beli ini pemakai sebelumnya dia udah paham sekali. Ya, jadi makanya, selama dia pakai nggak pernah ada masalah. Iya, lagi-lagi ini pasti yang udah beli ini nggak usah mikirin pajak, nggak pernah mau mikirin bensin, karena memang kenyamanan dan kegagahan yang didapatkan. Harganya kreditnya kita buka di 2.250.000.000 dan cashnya di 2.350.000.000. Sudah turun setengah lebih jika dibandingkan dengan harga barunya. Next, ada apa nih, Pak? Kita lihat mungkin ya, Pak? Nanti kita lihat lagi yang di bagian tengah nih, Raka. Let's go. Yuk, let's go. Next car. Nah, apa next car-nya ini kita bakalan cobain unit yang kalau ditarik kencengnya super kenceng. Ngejambak banget ya, Pak? Ngejambak, tapi khusus yang berani aja. Ya, saya pernah coba dan ini walaupun sebutannya mini, untuk postur tubuh saya ini benar-benar nggak berasa sempit, enak sekali. Tapi Pak Jim nggak encok naik inian? Karena enggak sama sekali. Keras enak ini, Pak? Ya memang keras, tapi saya sudah terbiasa hidup keras. Jadi nggak ada masalah kalau mobil kerasnya. Tuh. Ini mobil yang sangat jarang, teman-teman. Jarang, langka, yang boleh dibilang populasinya di dunia pun cuma 3.000-an ya, Raka ya, kalau nggak salah. Untuk di Indonesia cuma 12 ya? 12 unit. Benar ya? Betul sekitar banget. 12 unit ya. Ini seri ke, sebentar, 429 ya, teman-teman. Dia ada nomor-nomornya, ya, makanya kelihatan. Warnanya juga cakep dan cuma ada satu warna doang yang masuk Indonesia, yaitu warna ini, teman-teman. Mini GP, John Cooper Works GP, tahun 2020, teman-teman. Ini yang benar-benar antik sekali karena odometernya baru 1000. 1000 kilo. Nggak jadi dipakai mungkin sama pemilik sebelumnya ya, Pak? Betul. Tarikannya memang karena ini GP ya, artinya Grand Prix ya. Artinya memang udah difungsikan untuk balap sebetulnya. Makanya dari kemarin juga yang nawar-nawar ke kita ini emang rata-rata anak muda-muda semua. Anak muda. Karena kan boleh kita lihat di dalamnya juga joknya nggak ada ya. Bucket jadi memang 2 penumpang bucket seat khusus untuk balap. Yang pasti jangan dibajak saat jalanan macet. Karena itu udah pasti jeger. Jeger. Kencang banget di mobil. Ini juga walaupun Mini GP ini yang masuk resmi dari Plaza Mini, teman-teman, ATPM Mini Cooper. Dan servisnya juga masih aktif untuk warantinya, teman-teman. Warantinya masih sampai dengan Agustus tahun 2023. Dan servisnya masih sampai dengan 2025 di bulan Agustus juga. Yang pasti yang beli ini kan udah pasti tenang. Yang kasih garansi ya bukan showroom lagi, tapi authorized dealernya pun ngasih garansi juga. Bisa langsung dibawa ke sana, udah dibeliin paket eksklusif untuk mobil ini. Pajak bulan 8 tahun 2023. Masih panjang ya. Ini estimasi nilai pajak berapa, Pak? Pajaknya nggak mahal juga, ini kisaran sekitar 16 jutaan untuk pajak ini. 16 juta ya? Jadi masih sama seperti Mercedes-Benz E-Class gitu ya? Oke, sekarang kita ngomongin harga. Ini walaupun mobil yang jarang, tapi harganya cukup terjangkau nih, teman-teman. Untuk kredit kita buka di 1.450.000.000 rupiah dan cashnya kita buka di 1.525.000.000. Nah, itu yang betul. Harganya nego pastinya, teman-teman. Yang tertarik boleh langsung ke sini buat cobain dulu.
sensasi berkendara dari sebuah monster yang bisa dipakai di jalanan Indonesia. Mini GP. Terakhir Pak, rekomendasinya jangan mahal-mahal dong. Ya udah, kita langsung aja. Saya mau tunjukin yang mahal, Pak. Ya, ini yang sesuai kantong kita banget. Ini dia. Wow. Jeep Wrangler Rubicon tahun 2013. Kalau sebelumnya kita udah bahas, saya sempat sama Raka bahas Jeep GL ya. GL. Kali ini saya mau kasih referensi untuk Jeep 2013 yang asli Rubicon. Asli Rubicon. Ya, jadi bukan JK Sport tapi Rubicon asli. Yang boleh dibilang jarang di jalan juga. 2 pintu ini kan memang lebih langka ya pastinya. Hardtop juga udah dimodif model Defender. Karena rata-rata yang main Jeep untuk mobil-mobil Jeep ini banyak yang main modifikasi hardtop, softtopnya itu diganti yang model Defender. Jadi orang udah nggak usah nyari-nyari lagi nih, udah langsung include. Kita udah pasangin. Ada Alpine window namanya teman-teman. Yes, betul. Jadi di samping kiri kanannya tuh ada jendela lagi. Ya, velg juga udah cakep banget. Sama ban juga udah BF Goodrich, udah all terrain. Jadi langsung siap digas atau mau diajak nongkrong ya. Yeah. Ini tahun 2013. Betul. Yang odometernya itu tercatat di angka 30 ribuan aja. Service record dari Jeep ya Pak ini? Iya, service record Jeep langsung rasa. Ini pastinya mobil yang rawatan teman-teman. Biasa Jeep-Jeep itu memang dirawat sama pemilik sebelumnya. Iya. Tadi Pak Jim bilang harganya murah. Iya, memang murah. Murahnya itu kita open di harga kreditnya 790, cashnya itu di 880 nego. 880 bisa punya. Kenapa saya bilang murah? Ya murah di antara kompetitor yang lainnya. Karena kita boleh, biasa kita kalau masang harga itu kan pasti mantau-mantau dulu ya. Makanya saya berani bilang yang ini harganya lebih murah. Karena ini tipe tertinggi ya, bukan balik lagi bukan tipe sport, tapi Rubicon. Rubicon. Ya, yang membedakan apa? Yang video sebelumnya kan kita yang membedakan itu ada tombol X-Lock-nya. Ya. Ini udah ada. Sudah ada di samping kanan setir. Jadi ada off-road X-Lock gitu ya. Dan beli mobil ini juga bertahan harganya ya Pak? Termasuk yang stabil, bahkan cenderung naik. Jadi memang cocok buat orang yang memang jarang pakai mobil, tapi dia lagi mau menikmati ya dia bawa keluar, dia simpen, harganya pun bertahan lama. Bertahan dan cenderung naik. Kolektor item. Kolektor item, betul sekali. Jadi nggak bakal rugi punya Rubicon di rumah. Ya. Dan warnanya juga eye catching nih. Jadi kalau udah bawa unit yang ini, wah udah tahu nih kayaknya punya si Raka nih. Waduh, belinya di belanja mobil maksudnya teman-teman. Oke, tadi sudah cukup ya rekomendasi beberapa mobil yang keren-keren, yang murah-murah, dan yang bisa kalian beli di belanja mobil. Dan seperti biasa di akhir video ini saya pengen ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Jangan juga follow Instagram kita di @belanja.mobil, dan kalau pengen lihat stok-stok terupdate kita bisa dibuka di website kita di www.belanjamobil.co.id. Oke, saya Raka pamit. Oke, pamit. Haji pamit juga. Semua. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.